Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Di video kali ini kita akan mengungkap kebenaran hidup yang perlu kita ketahui bersama. Setiap detik yang kita jalani membawa pesan dan pelajaran yang mendalam, meskipun kadang tersembunyi di balik rutinitas keseharian. Aku di sini akan mengajak kalian untuk menyelami makna sejati kehidupan, mengenali tantangan dan keberkahan yang datang bersamaan, serta menemukan kunci untuk menjalani kehidup yang penuh dengan kesadaran dan makna. Melalui pembahasan ini kita akan melihat bahwa kebenaran hidup bukan hanya soal pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, melainkan tentang sebuah perjalanan batin, pertumbuhan pribadi, dan kemampuan untuk menemukan kedamaian di tengah segala ujian. Yuk kita simak bersama dan resapi setiap pesan yang saya ajarkan, agar kita bisa menikmati hidup dan menjalankan hidup yang lebih bermakna dan penuh keberkahan. Selamat menyimak. Pertama yang perlu kita pahami adalah jangan menjadi ahli di bidang yang tidak kamu sukai. Mengapa demikian? Menjadi ahli di bidang yang tidak kamu sukai mungkin terlihat seperti jalan pintas menuju kesuksesan finansial, tetapi dalam jangka panjang hal ini justru dapat merugikan kita. Ketika kita memaksakan diri untuk bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan minat atau passion, kamu akan cenderung merasa terbebani dan kurang demotivasi. Tanpa motivasi yang kuat, produktivitas dan kualitas kerja kita bisa menurun, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan karir dan potensi penghasilanmu. Kesuksesan finansial sejatinya membutuhkan konsistensi dan dedikasi yang sulit dipertahankan jika kamu tidak menikmati apa yang kamu lakukan. Selain itu, bekerja di bidang yang tidak kamu suka dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional. Stres, kelelahan, dan rasa tidak puas yang terus-menerus berkembang dapat menggerogoti kebahagiaan kita dan keseimbangan hidup kita jadi kacau. Padahal kesuksesan finansial seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dihasilkan, namun juga dari kualitas hidup yang baik, ketenangan kerja, kedamaian kerja. Jika kamu terus-menerus merasa tertekan, bahkan penghasilan yang besar mungkin tidak akan mampu memberikan sebuah kepuasan yang sejati. Oleh karena itu, penting untuk memilih bidang yang benar-benar kamu minati, agar kamu bisa bekerja dengan penuh semangat dan menjaga keseimbangan hidup. Life works balance. Terakhir, menjadi ahli di bidang yang kamu sukai justru akan membuka peluang kesuksesan finansial yang lebih besar dalam jangka yang panjang. Ketika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan lebih termotivasi untuk terus belajar, berkembang, mengembangkan lagi, dan berinovasi. Hal ini akan membuat kita menjadi lebih kompeten dan berpeluang untuk besar menjadi puncak karir, jadi sukses di bidang itu. Selain itu, passion yang kamu miliki akan mendorongmu untuk menciptakan sebuah nilai tambah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi penghasilan kita. Jadi daripada menghabiskan waktu di bidang yang tidak kita suka, lebih baik fokus pada bidang yang benar-benar kamu minati untuk meraih penghasilan yang tinggi dan kesuksesan yang berkelanjutan. Lantas selanjutnya, kamu hanya memiliki satu tubuh. Kita hanya memiliki satu tubuh dan itu adalah aset terpenting yang kita miliki dalam hidup ini. Tanpa kesehatan yang baik, semua pencapaian materi, kesuksesan karir, atau kebahagiaan lainnya akan terasa sia-sia. Oleh karena itu, merawat tubuh dengan baik adalah tanggung jawab utama yang harus kita prioritaskan. Di masa ini banyak makanan enak dan menggoda yang mudah kita temui dalam aspek kehidupan kita. Mulai dari makanan cepat saji, seblak, hingga camilan manis yang tinggi gula dan lemak. Meskipun lezat di mulut, makanan-makanan tersebut seringkali buruk untuk kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Kita perlu menyadari bahwa apa yang kita makan hari ini akan berdampak pada kondisi tubuh kita di masa depan. Apabila kita makan banyak gula, maka di masa depan akan terkena diabetes. Merawat tubuh tidak hanya tentang menghindari makanan tidak sehat, tetapi juga tentang memberikan nutrisi yang seimbang dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Mengonsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, protein, dan biji-bijian yang cukup dan seimbang akan membantu tubuh kita mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi optimal. Selain itu, olahraga rutin seperti berjalan kaki, berlari, yoga dapat meningkatkan kebugaran, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko penyakit kronis, serta bisa menciptakan hormon bahagia. Dengan menjaga pola makan sehat dan tetap aktif, kita dapat memastikan tubuh tetap bugar dan kuat hingga masa tua tiba nanti. Masa tua yang sehat dan bahagia adalah hasil dari kebiasaan baik yang kita lakukan sejak dini. Jika kita tidak mulai merawat tubuh sekarang, dampaknya akan terasa di kemudian hari, seperti munculnya penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, atau masalah jantung.
Oleh karena itu, mulailah dengan langkah kecil seperti mengurangi konsumsi gula, garam, menghindari makanan olahan bertinggi, dan berkomitmen untuk berolahraga secara teratur. Ingatlah bahwa tubuh adalah satu-satunya tempat kita hidup, dan merawatnya dengan baik adalah investasi terbaik untuk masa depan yang bermakna. Dengan menjaga kesehatan, kita tidak hanya bisa menikmati hidup lebih lama, tetapi juga tetap produktif dan bahagia hingga usia senja. Lantas kita juga perlu memahami tentang paradok kesempatan. Ketika kita memandang dunia, seringkali terasa seperti ada begitu banyak kesempatan yang tersedia di depan mata. Namun demikian, pada kenyataan, kesempatan yang benar-benar sesuai dengan nilai diri kita dan membawa kebaikan dalam hidup tidaklah sebanyak yang kita bayangkan. Banyak dari kesempatan itu hanyalah ilusi atau gambaran yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, ketika ada peluang yang benar-benar sejalan dengan prinsip dan tujuan hidup kita, jangan ragu untuk mengambilnya. Kesempatan yang seperti itu adalah anugerah yang mungkin tidak akan datang dua kali. Mengambil kesempatan yang sesuai dengan nilai-nilai diri kita bukanlah hal yang mudah, terutama jika kita dihadapkan pada ketakutan akan kegagalan atau ketidakpastian. Namun hidup adalah tentang mengambil risiko yang terukur dan hal-hal yang bermakna. Jika kesempatan itu dirasa membawa kebaikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, maka itu adalah tanda bahwa kita harus mencobanya. Siapa tahu dari situlah jalan rezeki kita terbuka. Banyak orang sukses mengawali perjalanan mereka dengan mengambil satu langkah berani yang awalnya terlihat kecil, tetapi ternyata membawa dampak besar dalam hidup mereka. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menunggu kesempatan terbaik yang sempurna, yang mungkin tidak pernah datang. Jika kita terus ragu-ragu, kita bisa kehilangan momentum yang berharga yang justru bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Percayalah pada insting dan nilai-nilai yang kita pegang teguh ketika kesempatan itu datang, dan terasa benar, jangan takut untuk melangkah, sebab rezeki tidak selalu datang dari tempat yang kita duga. Tapi seringkali dari hal-hal yang kecil yang kita coba dengan keyakinan dan niat baik. Jadi apapun itu, ambillah kesempatan itu, karena siapa tahu itu adalah awal dari keberuntungan dan kebahagiaan yang selama ini kita cari. Jika belum berhasil juga, maka cari kesempatan lain. Kita buat kesempatan lain, kita ciptakan momentum itu. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya Andi Setiawan SPD. Silahkan tinggalkan komentar untuk diskusi lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.